Hiding hala hala hiding wajalala eha eha na. Saudara sekalian rahimakumullah, kita teruskan pembicaraan kita mengenai akhir zaman, dan khususnya kita sedang membicarakan tema Zuhur Al-Mahdi, menyambut hadirnya Al-Mahdi. Dan kita sekarang sedikit menzoom ya, memfokus pembicaraan kita kepada proses pembaiatan paksa Al-Mahdi. Ya, ini pertanyaan penting harus kita ajukan, mengapa Al-Mahdi dibaiat dengan paksaan? Sebelumnya, mari kita kembali mengingat bahwa kehadiran Al-Mahdi akan menjadi turning point, titik balik berpisahnya atau berlalunya babak keempat perjalanan sejarah umat Islam menuju masuknya ke babak kelima perjalanan umat Islam. Dan kita tahu bahwa babak keempat itu disebut oleh Nabi Muhammad SAW sebagai babak mulkan jabriyah, babak para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Sedangkan babak kelima adalah babak khilafatun ala minhajin nubuwah, kekhalifahan yang mengikuti metode kenabian kembali. Nah, sementara babak keempat itu adalah babak di mana kita hidup sekarang ini, babak yang penuh dengan fitnah, yang sampai-sampai Nabi mengatakan ya, kaqita'il lailil muslim, laksana malam yang gelap gulita ya. Nah, dalam situasi yang seperti ini tentu sangat sulit membayangkan proses kaderisasi pembentukan pemimpin muslim itu bisa berjalan secara optimal, tidak mungkin ya. Sedangkan kita kalau belajar sejarah, kita lihat bahwa pemimpin-pemimpin terbaik ini, Khulafa ar-Rasyidin, para khalifah-khalifah yang terbimbing, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, bukan saja mereka terbimbing oleh Allah dalam hal kepemimpinan mereka, tapi mereka ini adalah sosok-sosok yang jelas-jelas dikategorikan sebagai mubasysyirina bil jannah, telah diberi kabar gembira oleh Nabi SAW akan menjadi penghuni surga. Artinya apa? Artinya memang generasi ya para sahabat ini, sebagaimana kata Nabi, adalah khairul qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Maka siapapun pada hakikatnya di generasi para sahabat itu ya layak sekali menjadi pemimpin umat ini. Tetapi kita sekarang ini akan menyongsong babak kelima, babak yang mirip penyebutannya dengan babak kedua, khilafah ala minhajin nubuwah, kekhalifahan yang mengikuti metode kenabian dalam hal kepemimpinannya. Sementara baru saja dilewati atau dilaluinya babak keempat yang merupakan babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Tidak ada nabi di tengah-tengah kita, sehingga tidak ada proses tarbiyah nabawiyah yang benar-benar asli sebagaimana dahulu Nabi mentarbiyah langsung para sahabat ya. Abu Bakar Siddiq, Khalifah Rashidah pertama, itu ditarbiyah langsung oleh Nabi. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, mereka ini semua adalah ya tulab, ya murid-murid langsung, anak didik langsung Nabi Muhammad SAW. Sementara kita sekarang hidup di era centang perenang ya, tidak jelas ya, kondisi umat ini benar-benar dalam kondisi yang sangat terpuruk ya. Kita sedang kondisinya babak belur. Nah, lalu bagaimana kira-kira kemunculan pemimpin itu? Tentunya karena tidak ada lagi nabi, karena tidak ada lagi proses tarbiyah nabawiyah sebagaimana dahulu kala, ya tidak mungkin itu berulang kembali ya. Maka penetapan pemimpin itu sangat amat wajar jika langsung Allah Ta'ala yang memutuskannya, menetapkannya. Karenanya kita mengenal gelar Al-Mahdi itu bukan saja bermakna laki-laki yang mendapat petunjuk dari Allah, tetapi juga laki-laki yang ditunjuk oleh Allah untuk memainkan peranan spesial sebagai Amirul Mukminin fi akhir zaman. Al-Mahdi sebagai laki-laki yang ditunjuk Allah ya untuk menjadi Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpinnya umat Islam di akhir zaman, yang akan mengajak umat ini keluar dari zulumat ya, mulkan jabriyah, kegelapan era raja-raja yang memaksa ini, menuju nur khilafah ala minhajin nubuwah, cahaya kehidupan di bawah naungan kekhalifahan yang mengikuti metode kenabian. Tentunya dia adalah seorang laki-laki yang beriman ya. Dan ciri khas orang beriman yang benar imannya adalah dia sadar diri bahwa dia tidak boleh memiliki ambisi kepemimpinan, ambisi kekuasaan ya.
Seorang mukmin sangat faham hadis Nabi yang mengatakan al-imaratu fitnatun fid dunya wa nadamatun wa khizyun fil akhirah. Posisi jabatan itu adalah potensi fitnah di dunia dan potensi penyesalan dan kehinaan di akhirat nanti. Jadi dia menolak karena sadar bahwa tidak boleh seorang mukmin itu memiliki ambisi kepemimpinan, ya. Beda sekali dengan manusia-manusia produk babak keempat ini, semua berlomba-lomba berambisi ingin menjadi penguasa, ingin jadi pemimpin, ya. Dengan cara apapun dia lakukan, kampanye dan sebagainya dia lakukan, ya. Dia keluarkan biaya sebesar-besarnya untuk bisa mendapatkan posisi di tengah hati masyarakat agar mau memilihnya sebagai pemimpin. Tapi tidak dengan orang yang beriman. Orang yang beriman justru sangat khawatir dengan, ya, amanah jabatan kepemimpinan itu. Itulah sebabnya Al-Mahdi, ya, termasuk menolak untuk dibayat. Padahal yang memilihnya adalah sejumlah orang yang sudah terlihat dari wajah-wajah mereka ini orang-orang alim, orang-orang saleh, orang-orang jujur, ya, siddiqin, salihin, ya. Nah, yang kedua analisanya, Al-Mahdi perlu dibayat paksa karena Al-Mahdi tidak tahu kalau dirinya Al-Mahdi. Mengapa skenario Allah dibuat sedemikian rupa? Karena Allah Ta'ala ingin memelihara Al-Mahdi. Bisa dibayangkan kalau Al-Mahdi sudah tahu dirinya Al-Mahdi, tentu orang lain bisa tahu pula kalau dia Al-Mahdi. Kalau orang lain bisa tahu dia Al-Mahdi, tentu musuh-musuh Islam cepat atau lambat juga akan tahu, mendeteksi inilah Al-Mahdi yang ditunggu-tunggu umat Islam. Dan kalau musuh-musuh Islam sudah tahu Al-Mahdi yang mana, tentu mereka akan langsung merancang program assassination, ya, program untuk membunuhnya. Nah, jadi dengan Al-Mahdi sendiri tidak tahu bahwa dirinya Al-Mahdi, orang lain pun tidak tahu, kemudian musuh-musuh Islam juga tidak tahu, maka dia terpelihara. Lalu bagaimana 313 orang ini bisa tahu? Nah, ini adalah langsung tadbir Rabbani. Ini adalah rekayasa Rabbani, rekayasa Allah Ta'ala. Karenanya disebutkan dalam sebuah hadis sahih, ya, riwayat Ibnu Majah dan juga riwayat Imam Ahmad, Al-Mahdiyu minna ahlal baiti yuslihuhullahu fi laylah. Al-Mahdi itu dari keturunan kami, yaitu ahlul bait, ya, diislah, diperbaiki oleh Allah, ya, keadaannya dalam satu malam. Masya Allah Ta'ala. Ya, di dalam kitab ensiklopedia akhir zaman, ketika Al-Mubayyad mengomentari hadis ini, beliau mengatakan ini bukan berarti sebelum Al-Mahdi dibayat, sebelum dia kemudian disepakati menjadi pemimpin umat ini, dia adalah orang yang banyak maksiatnya, dia adalah orang yang banyak terlibat dengan kemungkaran dan kezaliman. Bukan, dia orang soleh selama ini, cuma kesolehannya selama ini tidak kemudian serta-merta menjadikan dirinya memiliki kapabilitas dan kemampuan menjadi pemimpin. Tetapi pada malam tertentu itu, ketika Allah mengislahnya, memperbaikinya, tiba-tiba keesokan harinya dia tampil sebagai seorang laki-laki yang memiliki capability, memiliki kapasitas, memiliki kesanggupan yang mumpuni untuk menjadi pemimpin kaum beriman. Nah, jadi uniknya seperti itu, bahwa Al-Mahdi benar-benar sosok yang sebelumnya tidak diduga oleh banyak orang, dia inilah Al-Mahdi. Ya, tetapi bagi kalangan tertentu yang memiliki kedalaman ilmu, yang memiliki kedekatan dengan Allah Ta'ala, mereka mungkin sudah menduga-duga, mereka mungkin sudah bisa meraba-raba. Nah, sampai pada hari di mana Allah kumpulkan mereka, orang-orang alim ini, orang-orang soleh ini, di suatu tempat yang Masya Allah, yang merupakan salah satu tempat tersuci di muka bumi, yaitu di Masjidil Haram, di depan Ka'bah. Mereka kemudian dipersatukan hatinya, ya, disepakatkan hati mereka, ya kan, untuk kemudian memilih laki-laki ini, mengangkat laki-laki ini sampai ke tingkat pengangkatannya, pembaiatannya bernuansa paksaan. Apabila kalian melihat tanda-tanda kehadiran Al-Mahdi, berbaiatlah kepadanya, sekalipun harus merangkak-rangkak di atas salju, karena sesungguhnya dialah Khalifatullah Al-Mahdi. Saudaraku rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Ta'ala, ya, menjadikan kita orang-orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, dan terutama di masa-masa seperti sekarang ini, jika Allah Ta'ala menunjukkan kepada kita tanda demi tanda bahwa Al-Mahdi sudah dekat jadwal kemunculannya, semoga kita termasuk yang Allah mudahkan, Allah izinkan, Allah pilih sebagai bahagian dari Jaisyul Mahdi. Ya, demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.